Halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku lagi ada di Pelabuhan Nizam Zahman di Transit 11 di Muara Baru. Nah, aku lagi di kapal Bangkit Lautan Jaya 5 yang kemarin lagi perbaikan dan sekarang udah selesai. Kemarin perbaikan pengelasan untuk freezer yang kropos, diganti yang baru, terus dilas lagi. Nah, proses penginstalasiannya kurang lebih butuh waktu sekitar 3 minggu. Dan sudah selesai. Sekarang mulai dites untuk menyalakan mesin pendingin itu. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat langsung proses pendinginannya bagaimana. Cara kerja dari inti freezer kapal ini, itu di situ kan ada tabung besar itu penyimpanan obat, namanya tabung receiver. Dan di sini Tabung apa? Receiver. Ya. Di sini kan ada keran yang kecil, keran kit 3/8. Itu jalur dari tabung diarahin ke sini. Kalau ini dibuka, ini kan otomatis masuk pipa-pipa yang di dalam palka. Dari palka dia disedot oleh kompresor ini, kompresor gede, dimasukin ke kondensor. Dari sini kan panas nih obatnya, didinginin lewat kondensor. Itu kan ada pendinginan dari dalam, kayak semacam radiator sih. Nah, baru dimasukin lagi ke receivernya. Intinya muter aja lah, cuman dengan bantuan kompresor ini. Kompresor ini berarti fungsinya buat nyedot aja? Buat ngejalanin anginnya. Ya, hampir sama kayak kulkas. Sama sih, kulkas AC, cuman bedanya ini versi gedenya. Ya, kurang lebih seperti inilah kondisi di ruang freezer, tempat untuk membuat ikan jadi es batu. Jadi ikan yang baru pertama kali didapat dari laut nanti akan langsung dimasukkan ke sini sampai jadi es batu, sampai mengeras. Dan kalau udah mengeras nanti akan dipindah ke palka. Berkabut. Derajat Celcius. Dingin banget. Namanya apa, Mas? Selamat. Selamat. Ya. Ini teknisi apa Pak di kapal? Freezer sama mesin. Itu yang dikerjain apa? Ngapain aja, Pak? Yang mau dikerjain ini sementara ini masih tes freezer. Kalau perbaikan sudah selesai semua, ini tes freezer. Jadi kalau di kapal teknisinya apa, Pak? Iya, iya kalau di laut. Kalau di darat ada tanggung jawab puntir. Jadi saya cuma kalau ingin bantu, kalau ingin mau lihat ya nggak apa-apa, itu tanggung jawab puntir kalau di darat. Kalau di laut ya apa aja saya yang atasi. Kalau pas di laut tuh yang dicek apa aja? Yang cek, yang apa? Yang Kalau pas di laut yang dicek itu yang perlu dicek apa? yang perlu dicek ya dicek semua. Kalau mau dijalain mesin ya mesin. Kalau kompresor ya dicek, olinya dilihat. Nah, terus sudah dilihat nggak ada masalah, di start kompresor. Nah, terus udah tinggal yang mau keran, yang lubang yang mau dibuka ya dibuka, yang ada ikannya dibuka nomor berapa lubangnya gitu. Ini mesin nyala 24 jam terus kan? Nah, kadang kalau siang mati, Kalau dimati ikannya nggak mencair? apanya Pak? Ikannya nggak mencair kalau dimati? Enggak, kalau sudah beku ya sudah nggak apa-apa, 1 hari 1 malam nggak apa-apa. Oh, nggak bakal mencair walaupun mesinnya dimatiin? Ya dimatiin, kalau sudah beku sudah masuk lubang ya dimatiin. Nah, terus nanti malamnya start seperti baterai itu ngecas biar tambah kuat. Nah, kalau habis 25 itu kalau reda jadi oleh mati, pas kompresor sudah mati Mas. Oh, ini untuk ini ya, kayak otomatis ya? Ya otomatis. Harusnya kalau di atas 25 udah mati. Nah, kalau di bawah 20 berarti mati.
mesin kompresor mati sendiri. Kalau di 20 standar 25, apalagi 40 itu bagus. Tapi kalau di bawah 20, 10 masih bisa jalan, tapi kalau 10 ke bawah mati kompresor. Berarti ini fungsinya untuk Ngatur oli. tekanan oli ya? Ya. Kalau nggak ada kebocoran nggak akan habis. Misal kalau udah lama biasanya apa sih namanya prelnya itu kotor gitu aja sih. Kalau nggak ada kebocoran nggak bakalan habis. Kalau freon kotor itu harus diganti atau Biasanya sih enggak. ganti ya? Iya. Soalnya ngefeknya dari sini nih. Di sini udah apa namanya? Ada saringannya. Kalau kotor dia lambat dingin. Oh, dinginnya lama ya? Iya. Jadi berarti Mas kemarin ikut Iya. reparasi itu juga? Iya. Itu yang direparasi apa aja Mas? Pipanya ganti pipa. Karena dia kan sambung pakai las. Iya. Sedangkan kita kan mainnya air asin karatan. Dia tipis, takutnya ada kebocoran di laut. Kalau di darat sih nggak apa-apa, kerjanya gampang. Kalau di laut kerjanya gimana? Otomatis yang udah karatan dipotong kita sambung ulang. Oh, yang karatan dibuang ganti pipa baru Ya. disambung. Ya. Proses pengerjaannya kemarin berapa lama Mas ngelas gitu? Ada 3 minggu kali. 3 minggu ya? Soalnya di dok itu kan mobil kerja. Iya, kalau itu kan seminggu doang ya? Udah kepotong itu sih, kepotong seminggu. Jadi nggak boleh kerja nggak bisa dikerjain. Nah, jadi untuk freezernya ada 2, yang satu ada di depan, yang satunya ada di belakang sana, pintu tadi. Nah, untuk setelah masuk dari freezer nanti ikan akan dimasukin ke pendingin di palka di bawah sini. Ikan akan ditaruh sini. Ikan yang udah beku akan ditaruh di sini. Tapi untuk pembekuan ada di freezer. Kita lihat yang depan. Prion juga bahaya itu Mas, bisa fatal kalau prion bocor, kalau enggak, apalagi di lubang atau di sini sekitar sini ada bau prion. Kalau enggak seperti bau, kalau nggak keluar ya bisa bahaya prion. Bahayanya bisa masuk ke dalam tubuh, ke jantung, bisa pingsan, kadang-kadang bisa fatal. Ada kejadian? Ada banyak, sering kejadian seperti itu banyak. Prion bau aja itu kalau sudah menyengat dia seperti melebihi orang mabuk. Kalau sudah pikirannya itu kalau sudah kosong bisa bahaya Mas. Masalahnya ini kalau sudah masuk ke organ tubuh, ke jantung, pingsan. Iya pingsan. Ini obat apa ya, seperti ini, sela-sela bocor-bocor yang keran-keran yang seperti ini, misalkan apa kalau dari sini ya nggak masalah. Yang membahayakan itu dari lubang atau dari sumber itu obat utama. Kalau terjadi kebocoran Mas lagi melaut, dilas apa gimana? Kalau bisa dilas ya dilas. Oh, bawa mesin las? Iya, bawa. Nah, kalau nggak dilas obatnya habis ya Mas. Kalau ketahuan bocornya di mana, nanti ya intinya kira-kira bisa nggak bocor gimana, mau di dempul atau mau dilas seperti itu. Timnya berapa orang? Nggak tentu. Biasanya kalau di tempat saya kerja ya,
Kalau bagian pipa doang, pipa yang apa sih, bikin pipa, nyambung pipa itu seenggaknya 5 orang. 2 tukang, 3 keneknya. Emang bagiannya ada apa aja selain pipa? Bisa dibilang montir yang bagian ini di sini. Oh, teknisi Ya. kompresornya. Soalnya kadang kan nggak bisa dicampur antara tukang pipanya sama tukang ini, nggak bisa dicampur. Oh, berarti belum tentu bisa pipa, bisa ini. Ya, belum tentu bisa. Proses dari awal sampai bisa jadi es itu butuh waktu berapa lama? Kalau itu sih tergantung gedenya, maksudnya gedenya dimensi lubang palkanya. Nah, kalau ini untuk GT 138 ya? Ya, cuman kan dibagi-bagi ada palkanya. Biasanya kalau pipa yang satu ini lumayan lama, nggak bisa di ini sih, nggak bisa pakai waktu. Kita kan punya talan ini juga. Seharian lah berapa? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Paling kasarannya kalau masih panas belum pernah jalan itu bisa 2 jam. 2 jam dalam satu palka yang pipanya satu ini. Kalau 3/4 dia lebih cepat karena dia kan kecil. Kalau satu ini lebih gede. Dan hari ini hujannya cukup deras, jadi aku pakai mantel hujan karena sekarang lagi musim hujan ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kemana-mana waspada dan bawa jas hujan atau payung biar gak kehujanan, biar nggak masuk angin, oke? Untuk kompresornya kapasitas berapa mas? Ini carrier 80 PS. 80 PS. Ya. Dia tergantung sih. Kalau kapal yang lumayan gede bisa 120. Kalau yang lebih kecil 60 biasanya. 60 sampai 40. Ini berapa? Ini 80. 80. Ya. Berarti untuk kapal ukuran gini 80 PS cukup lah. 80 PS bisa dua dua. kompresor, bisa 3 kompresor. Kalau ini ada berapa? Ini ada 3. Perawatannya selain ganti freon itu apa lagi? Kayak mesin-mesin biasa. Ganti oli, servis saringannya biar dia tetap bersih. Berarti kalau ganti oli itu mesin pendinginnya mati ya? Ya, dimatiin. Atau bisa pakai satu doang yang dimatiin atau matiin semua? Satu doang bisa. Semisal yang satu jalan, yang satu diganti oli bisa, karena kan ada kerannya, dia ditutup. Berarti kan kalau di tengah laut masih memungkinkan untuk ganti oli sendiri ya? Oh bisa. Dan itu harus. Kalau enggak, kasihan kompresornya. Nggak awet juga sih. Biasanya berapa bulan pemakaian? Kalau hitungan apa ya, teorinya ya, itu 1000 jam. 1000 jam. Hitungan teorinya. Kalau harinya udah tinggal ngalihin. Kompresor ini bisa jalan karena adanya dinamo. Dinamo bawahnya. Elektromotor. Dia elektromotor namanya. Itu nyolok listrik berarti ya? Iya. Atau mesin juga? Mesin bawah, dia dialirin listrik baru bisa jalan. Bukan bensin berarti ya? Bukan. Dari mesin listrik bawah. Sekali berlayar diperlukan waktu setidaknya 7 bulan hingga kapal kembali ke pelabuhan. Freezer ini menjadi bagian yang sangat penting, yaitu mengawetkan hasil tangkapan ikan sampai tiba waktunya untuk dikonsumsi. Tanpa freezer ini mungkin kita cuma bisa menikmati ikan gurame atau mujair aja. Nah, kira-kira kamu paling doyan sama ikan apa nih? Coba sebutin di komen. Sekian dulu cerita kali ini. Tungguin episode-episode lanjutannya ya. Terima kasih sudah menonton.